Perhatian, konten ini ditujukan kepada para korban PMO, sehingga banyak penjelasan yang mengandung unsur sex education dan hal 18+ lainnya. Industri film dewasa telah menjadi sebuah bisnis gelap yang memakan banyak korban, karena mau senikmat apapun industrinya, bagi kalian yang sudah terjumus dalam lingkaran setannya, pasti akan hancur, mulai dari kehidupan, pikiran, sampai mental kalian. Ya, PMO. Karena bahkan secara penelitian saja juga terbukti PMO dapat benar-benar merusak otak kalian. Jadi sesuai request-request yang berjibun di kolom komentar, inilah bagaimana industri porno menghancurkan kalian. Dan selamat datang di segmen Belajar Aja. Porn, mustard, dan organ, begitulah plesetan yang mendefinisikan singkatan dari PMO yang pada intinya merupakan sebuah kegiatan yang biasa terjadi karena adanya pemicu, rutinitas, dan kepuasan. Tiga hal tadilah yang membuat seseorang bisa melakukan PMO. Jadi oke, cukup plesetan-plesetannya. Kalau dari sini, semua akan jadi lebih aneh. PMO atau porn, masturbate, orgasms adalah sebuah kegiatan memuaskan diri sendiri dalam konteks pemuasan batin. Dikarenakan di era internet sekarang, industri film dewasa makin kesini makin lumrah dan gampang ditemukan. Tidak seperti zaman dulu di mana film gak jelas seperti ini cukup sulit ditemukan dan bisa dibilang mahal, sehingga korban-korban dari lingkaran setan ini memang tidak sebanyak sekarang. Dari kacamata industri ini sendiri bisa dibilang sangat-sangat jahat, karena memang memanfaatkan orang-orang yang bodoh dan rusak otaknya untuk menjadi lahan keuntungan, entah itu dalam konteks audiens ataupun konteks pelaku. Tidak jarang korban PMO atau bahkan pelaku film dewasa itu sendiri adalah remaja di bawah umur, sehingga dari segi bisnis saja itu udah jahat banget. Lalu balik ke para korbannya yang mana cukup miris, karena menurut visual kapitalis dari SimilarWeb, pada tahun 2019 lalu, dua website dewasa masuk top 10 sebagai website yang paling dicari di seluruh dunia. Terhitung sebanyak 3-6 miliar search terjadi di tahun itu. Bisa dibayangkan berapa angkanya di tahun sekarang yang malah semakin menormalisasi industri gelap ini. Tidak hanya industri dalam konteks yang benar-benar industri gelap, tapi mau industri apapun itu, entah kenapa malah selalu dipleset-plesetin atau dijerumus-jerumusin ke arah hal itu. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan kalau diri kita sendirilah yang bisa menghindar dari semua kegajian ini. Lalu bagaimana caranya? Untuk itu masuklah kita ke chapter bagaimana film-film gaje ini benar-benar merusak dan menghancurkan otak kalian. Mau dari segi agama ataupun kesehatan, PMO adalah sebuah hal yang sangat-sangat merusak dan berbahaya. Emang bagian yang merusaknya itu bagian mana? Apakah ketika sedang M atau O-nya, atau ketika sedang menonton P-nya? Banyak sekali gue membaca pendapat-pendapat para denial yang merasa dirinya lebih baik karena hanya menonton film-film biru gajinya aja, tapi tidak melakukan bagian memuaskan dirinya. Atau malah kebalik, di mana mereka bangga karena mereka tetap melakukan pemuasan batinnya, tapi tidak menonton film biru gajinya. Padahal dari pendapatan tadi aja, dua-duanya sama-sama rusak. Orang yang hanya menonton P-nya saja tanpa melakukan pemuasan dirinya itu malah udah berbahaya, dikarenakan udah masuk ke fase di mana otaknya udah bener-bener kecanduan. Dan karena kecanduan inilah malah bisa berembet ke hal-hal negatif lainnya, seperti penurunan kualitas otak, cara berpikir, dan lain-lain. Nah, kalian melihat netizen-netizen bodoh atau bahkan orang-orang yang di real life yang selalu berkomentar jorok, mesum, dan melecehkan? Adalah video atau postingannya adalah video yang normal, bahkan tidak sama sekali mengandung unsur 18+. Atau kalian pernahkah bertemu dengan seseorang di dunia nyata yang kalau bercanda itu selalu melontarkan jokes yang mengarah ke hal-hal yang sensual? Padahal lucu aja juga enggak. Itulah bukti nyata dari rusaknya otak mereka dikarenakan terlalu sering menonton film dewasa, dimana selain kecanduan karena dopamin yang didapatkan terlalu berlebihan, sehingga standar kepuasannya menjadi terlalu tinggi dan harus dipuaskan dengan cara menonton film gaje itu. Kiraan mereka jadi rusak juga, karena selalu terbayang-bayang akan hal sus tadi ke semua hal dan objek yang ada di sekitaran mereka. Dan hasilnya
Mereka udah kayak predator, selalu mencari hal-hal dan objek untuk dijadikan bahan halu dalam konteks hal jorok tadi. Lalu masuk ke sisi bagian orang yang melakukan MO-nya saja tanpa menonton P-nya. Itu juga sama aja, karena efek kecanduan juga bakal tetap ada, karena sama-sama dalam tanda kutip memuaskan. Sehingga ini lebih ke faktor kesehatan aja, karena melakukan hal itu bisa menimbulkan depresi, karena perasaan bersalah dan rasa malu pada diri sendiri, cedera pada organ vital, dan kehidupan atau ranah bagian seksualnya itu jadi terganggu. Kalau ada orang yang bilang memuaskan diri itu sehat, biar gua kasih tahu, kalau tanpa melakukan hal itu, kalian akan lebih sehat dan lebih banyak mendapatkan manfaat dalam kehidupan kalian ketimbang melakukannya. Sehingga dari penjelasan tadi saja, kalau salah satu dari mau itu penonton P-nya saja atau melakukan M atau O-nya saja, itu sama-sama merusak otak semua dan minim manfaat. Apalagi kalau digabung semua, betapa rusaknya habit kalian, betapa banyaknya waktu kalian yang terbuang, betapa banyaknya kerusakan yang kalian berikan pada otak kalian sendiri, betapa depresinya kalian, betapa menyedihkannya kalian yang masih saja terjebak di lingkaran setan ini. Picu, melakukan, terus menyesal. Kepicu, melakukan, dan terus menyesal. Kepicu, melakukan, dan terus menyesal lagi. Padahal orang sepantaran kalian yang tidak terkena PMO sudah bisa memiliki kehidupan yang lebih baik dan positif, karena memang tidak pernah mencemarkan dirinya dengan hal-hal seperti itu. Jadi tentu saja pada akhirnya berhentilah PMO sekarang juga, karena bayangin betapa banyaknya hal-hal positif yang kalian dapatkan, entah itu berolahraga, menyenangkan keluarga, memiliki pikiran yang bersih dan sehat, dan hal-hal bermanfaat lainnya dengan cara yang sudah banyak di-share di internet. Bahkan ada juga akun-akun yang mendedikasikan dirinya untuk mengupload postingan-postingan yang membuat orang enggan untuk melakukan PMO setiap hari. Karena memang benar PMO itu cuma sisi gelapnya doang adanya, nggak pernah memiliki sisi terang sama sekali. Jadi sebenarnya udah nggak ada alasan lagi untuk tidak berhenti melakukan PMO. Mau sampai kapan kalian ingin mendowngradekan kualitas diri kalian? Jadi bagi kalian yang masih ada di lingkaran setan ini, cobalah lihat diri kalian sendiri.